Kebayang nggak sih gimana rasanya ngebangun awan atau cloud pribadi dari nol? Nah, hari ini kita bakal lakuin persis hal itu. Kita akan ubah sebuah soal teknis yang biasanya buat ujian jadi misi di dunia nyata. Misinya apa? Bikin private cloud buat sebuah institusi pendidikan. Kita akan lihat bareng-bareng langkah demi langkah seolah-olah kita ini seorang junior cloud engineer. Oke, mungkin ada yang nanya, kenapa sih sebuah institusi atau perusahaan mau repot-repot bikin private cloud? Jawabannya simpel banget, kendali penuh. Ini bukan sekedar sewa tempat di server orang lain loh. Ini tuh soal ngebangun benteng digital punya kita sendiri yang super aman dan bisa diatur sesuka hati sesuai kebutuhan. Yuk, kita lihat gimana caranya. Karena gini, di balik setiap proyek teknologi yang keren, pasti ada tujuan yang sangat manusiawi. Dan untuk kasus kita ini, tujuannya adalah pendidikan. Coba bayangin deh, ada guru yang pengen banget ngajar, ada murid yang pengen banget belajar, tapi mereka kepisah sama jarak. Nah, teknologi inilah jembatannya. Dan tugas kita, ya kita yang bangun jembatan itu. Jadi, misi utama kita adalah bangun sebuah private cloud. Anggap aja kayak ngebangun rumah sendiri buat data-data sekolah. Bukan cuma sewa apartemen di gedung yang rame ya. Semua yang ada di dalamnya, mulai dari pondasi sampai perabotannya, itu benar-benar punya mereka dan dikontrol penuh sama mereka. Ini nih yang namanya kontrol dan keamanan level tertinggi. Nah, sekarang coba posisikan diri kalian sebagai arsiteknya. Kalian adalah junior cloud engineer yang dapat tugas ini. Mulai dari coret-coretan pertama di kertas, sampai sistemnya jadi dan bisa jalan, semuanya itu karya kalian. Oke, siap? Ayo kita mulai. Sama kayak gedung tinggi, cloud yang kita bangun juga butuh fondasi yang super kuat. Bedanya, fondasi kita ini bukan dari beton dan baja, tapi dari sirkuit dan kabel. Yuk kita mulai dari yang paling dasar. Perangkat keras apa aja yang jadi tulang punggung dari semua ini? Yang pertama, kita punya router. Anggap aja dia ini kayak satpam atau polisi lalu lintas di gerbang utama. Dialah yang nyambungin jaringan pribadi kita yang aman ini ke dunia internet di luar sana. Dan yang paling penting, dia juga yang nentuin siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus keluar. Penting banget kan? Selanjutnya ada switch. Nah, kalau router tadi itu gerbang utama ke dunia luar, switch ini ibarat jaringan jalan tol super cepat di dalam kota digital kita. Dia nyambungin semua perangkat internal, server, komputer, semuanya, biar mereka bisa ngobrol satu sama lain dengan lancar dan efisien. Dan ini dia jantung dari semua operasi kita, server fisik. Ini bukan komputer biasa ya, bukan komputer kaleng-kaleng. Dengan RAM 8 GB dan prosesor multicore, dia ini punya tenaga buat ngejalanin beberapa komputer sekaligus di dalamnya. Disinilah semua keajaiban digital itu bakal terjadi. Nah, disinilah kita pakai trik sulap di dunia IT yang namanya virtualisasi. Jadi, daripada satu mesin gede cuma ngerjain satu tugas, kita bakal belah dia jadi dua mesin virtual yang lebih kecil dan bisa jalan sendiri-sendiri. Ini tuh kayak punya dua komputer terpisah, tapi cuma pakai satu kotak fisik. Efisien banget kan? Yuk kenalan sama dua pekerja virtual kita. Yang pertama, si WebEx. Dia ini ibarat resepsionis. Tugasnya nyapa pengguna dan nampilin halaman websitenya. Terus yang kedua, si DBX. Dia ini arsiparis yang kerja di belakang layar. Tugasnya menjaga semua data penting biar aman dan rapi. Kenapa dipisah? Supaya sistemnya jadi lebih stabil dan tentunya lebih aman. Oke. Fondasi hardware dan mesin virtualnya udah siap. Sekarang, waktunya kita nyalain semuanya. Caranya, dengan nginstal software yang bakal ngejalanin sistem belajar online kita. Proses instalasinya ini kayak nyusun balok Lego aja, harus urut. Kita mulai dari bawah. Pertama, kita pasang web servernya buat nampilin halaman. Kedua, kita pasang database-nya buat nyimpan data. Nah, kalau dua pilar ini udah kokoh berdiri, baru deh kita bisa pasang atapnya, aplikasi Moodle-nya. Jadi, intinya, kuncinya itu di pembagian tugas ini. Web server itu ibarat pelayan di restoran. Dia yang nerima pesanan dan nganterin halaman web ke pengguna. Nah, kalau database server itu dapurnya, tempat semua data penting, nilai murid, materi pelajaran, semuanya disimpan dan diolah dengan rapi dan aman. Oke, mesinnya udah nyala. Tapi, apa beneran udah bisa jalan? Nah, ini dia saatnya pembuktian. Waktunya kita tes. Kita bakal uji dari dua sisi, dari dalam benteng kita sendiri dan dari dunia luar. Oke, tes pertama. Kita coba dari dalam dulu ya. Kita pakai komputer yang nyambung langsung ke jaringan lokal sekolah.
Tujuannya simpel aja, mastiin sistemnya bisa diakses dari dalam rumah. Caranya gampang banget. Pengguna tinggal ketik alamat IP lokal dari si web server ke browser. Kalau halaman login Moodle-nya nongol, berarti lampu hijau. Koneksi internal kita udah beres, berfungsi sempurna. Sekarang baru kita masuk ke tantangan sesungguhnya. Gimana caranya biar murid yang lagi di rumah bisa akses sistem ini lewat internet? Nah, disinilah peran si router dan firewall jadi krusial banget. Jadi, buat masuk dari luar, pengguna bakal ngetik alamat publik dari router kita, tapi ada ketukan rahasianya, yaitu nomor port 9090. Anggap aja router kita itu penjaga pintu gerbang. Si firewall di dalamnya udah dikasih perintah. Siapapun yang ngetok di pintu 9090, langsung anterin ke web server ya. Ini cara yang pintar sekaligus aman buat mempersilahkan tamu yang benar masuk. Dan berhasil! Dengan 2 tes tadi sukses, artinya kita udah resmi meluncurkan private cloud kita. Sistem belajar online ini sekarang udah aktif, bisa diandalin, dan bisa diakses sama semua orang yang butuh dimanapun mereka berada. Keren! Tapi tunggu dulu. Tugas seorang cloud engineer itu nggak berhenti pas sistemnya udah launching. Sama kayak mobil atau motor, cloud juga butuh perawatan rutin. Biar apa? Biar performanya tetap oke, aman, dan bisa diandelin buat jangka panjang. Nah, perawatan cloud ini ada 2 macam. Ada yang berkala alias proaktif, ada juga yang insidental alias reaktif. Yang berkala itu kayak sedia payung sebelum hujan. Contohnya backup data harian. Kita berharap sih nggak kepake, tapi seneng kan kalau tahu kita punya. Nah, kalau yang insidental itu pas ada kebakaran. Misalnya pas ada celah keamanan baru dan kita harus cepat-cepat nambal. Dua-duanya sama pentingnya buat menjaga sistem kita tetap sehat. Oke, jadi ayo kita rangkum sedikit perjalanan kita. Kita mulai dari hardware fisik, terus kita kasih kekuatan super pakai virtualisasi, kita bagi tugasnya jadi 2, web server dan database, kita pasang penjaga di gerbang, pakai router dan firewall, terus kita tes dari dalam dan dari luar. Dan yang paling penting, kita jadi tahu kalau kerjaan ini kayak ngurusin taman, nggak pernah bener-bener selesai. Barusan kita udah sama-sama bedah cetak biru lengkap, buat ngebangun sebuah private cloud dari nol sampai jadi. Ini fondasi yang kuat banget. Sekarang pertanyaannya buat kalian. Dengan bekal pengetahuan ini, kira-kira layanan atau aplikasi keren apa lagi ya yang bakal kalian bangun selanjutnya? Kemungkinannya nggak ada batasnya.